Jadi kalau prinsip sebetulnya kalau dalam hidup ini yang paling utama itu saya tidak pernah berani melawan ibu. Jadi satu prinsip itulah yang saya pegang sampai sekarang. Bahkan orang tua saya pun ayahanda juga tidak berani juga melawan nenek waktu itu. Sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kepada ibu terutama jangan pernah melawan. Itulah sebenarnya kuncinya. Kemudian yang kedua, jangan pernah mempersulit masalah orang. Dalam arti kita harus selalu berbuat baik kepada orang. Apapun bentuknya, kalau emang kita tidak bisa berubah materi, minimal kita memberi pencerahan, bertukar pikiran bagaimana pengalaman-pengalaman yang positif untuk ditularkan kepada kawan-kawan yang meminta masukan. Prinsip selanjutnya adalah selalu menghargai orang. Karena sejelek apapun orang, sejahat apapun orang, orang itu pasti punya sisi kebaikan yang bermanfaat bagi sesama. Kemudian yang keempat, prinsip kita adalah selalu, kalau saya lebih ke disiplin ya. Disiplin dalam arti dari kecil saya diajarkan bahwa kalau kita mengambil barang sesuatu maka harus segera dikembalikan. Prinsipnya adalah itulah bentuk disiplin dan itu saya terapkan sampai sekarang. Banyak anak buah saya yang ikut dengan saya cuma ngetesnya dengan disiplin, Pak. Bahkan kalau di rumah saya sampai misalnya kalau alat perbengkelan, apalagi saya orang teknik itu biasanya dengan alat, dengan proses itu harus detail dan sesuai dengan prosedur. Disitulah saya selalu berpikiran bahwa prosesnya harus benar, instrumennya harus ada, sehingga hasilnya insya Allah maksimal. Bahkan kalau kita saya pernah kuliah di teknik di Politeknik Negeri Semarang, bahwa D3 Politeknik Negeri Semarang ini adalah SDM yang siap pakai. Bagaimanapun D3 ini diciptakan, dididik untuk menjadi tenaga siap pakai. Jadi proses pembelajarannya adalah proses tenaga siap pakai. Kalau di dunia kampus hilang satu obeng, kita harus mengganti 3 dengan tipe yang sama, dengan merek yang sama. Nah, disitulah muncul prinsip bahwa kita harus disiplin mengambil barang, memakainya, dan mengembalikannya. Itulah proses kenapa sampai sekarang saya berusaha untuk selalu menempatkan diri untuk menghargai, disiplin, dan kemudian jangan mempersulit orang dan selalu tunduk patuh kepada orang tua. Mungkin itu prinsip-prinsipnya, bahwa intinya kita harus menebar kebaikan ke semua orang. Karena kita tidak tahu, mungkin orang itu nanti bisa jadi ustadz, bisa jadi pejabat, yang nanti bakal dapat saling tolong-menolong untuk anak kita, untuk keluarga kita. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik ke semua orang. Jadi gini, mungkin saya selalu ada semboyan yang saya masih pegang, yaitu kesulitan adalah tantangan, bukan rintangan yang harus dihindari. Nah, itu saya selalu pegang. Dan satu lagi dalam agama kita, menjada buat jada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan dapat. Jadi ini yang selalu kita pegang. Dan hampir sama dengan Mas Teddy tadi, kalau kita
ibaratnya nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Artinya mananya, kalau kita berbuat kebaikan, belum tentu balas dengan kebaikan. Tapi kalau kita buat jahat, tentu lebih jahat yang akan tumbuh. Maka kita berbuat baik sama orang, dan sebaik-baiknya orang, orang itu bermanfaat pada orang lain. Terima kasih.